Sahabat Muslim, ini dia jawaban trivia kuis seputar Islam. Jin yang Allah ciptakan pertama kali bernama Sumia, yang sekaligus menjadi nenek moyang iblis. Jika kamu jarang sholat atau sengaja meninggalkan sholat, maka ketahuilah bahwa musibahmu lebih besar daripada musibah iblis. Karena iblis menolak sujud kepada Nabi Adam, sedangkan kamu menolak sujud kepada Allah yang menciptakan Nabi Adam dan alam semesta. Sahabat Muslim, orang yang menolak beribadah kepada Allah tak hanya mendapatkan musibah sebagai teguran, namun juga Allah akan menurunkan berbagai tanda untuk memberitahunya bahwa Allah merindukan hambanya, agar hambanya bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Namun jika teguran pertama Allah berupa musibah tidak digubris hambanya dan malah tetap bermaksiat, maka jangan heran jika Allah meningkatkan level ujian hambanya ke tingkat istidraj. Istidraj adalah kebalikan dari musibah, yakni Allah akan memberikan harta yang berlimpah serta berbagai kenikmatan dunia kepada seseorang yang menolak beribadah kepada Allah. Tentu saja hal tersebut bukan karena karunia Allah, melainkan jebakan sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Jadi bila kita melihat ada orang lain yang gemar berzina, minum minuman keras, berbuat zolim dan perbuatan maksiat lainnya, namun hidupnya tetap bergelimang harta dan malah semakin sukses, maka itulah yang dinamakan istidraj, sehingga orang tersebut semakin sombong dan lupa kepada Allah, sehingga sangat memungkinkan orang tersebut tertutup hatinya dari hidayah Allah dan meninggal secara su'ul khotimah. Sedikit berbicara contoh lainnya, bila dikaitkan dengan penyakit ain. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang pamer di sosial media, seperti memamerkan mobil mewah, pamer saldo tabungan di ATM, serta liburan mewah yang disertai foya-foya dan pesta alkohol. Tetapi mengapa ain tidak berlaku kepada mereka? Bisa jadi musibah yang lebih dahsyat sedang menimpa mereka, yaitu istidraj. Menurut sebagian besar ulama, ain dapat diobati, seperti lewat ruqyah dan menghapus foto-foto atau hal-hal penyebab ain tersebut. Namun istidraj tidak ada hal yang dapat menghentikannya. Lalu bagaimana cara membedakan ujian Allah, azab dan istidraj? Dikutip lewat ISQ Media, ujian malah datang di saat seseorang sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan iman, kesabaran, dan kecintaannya kepada Allah. Analoginya, jika Anda menginginkan sebuah berlian, pastinya Anda akan menempa batu berlian tersebut agar menjadi batu berlian yang kuat dan bersinar. Itu pula lah yang Allah kehendaki dari kita sebagai hambanya. Semisal ujian yang ditimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam berupa kemiskinan, penyakit kulit mengerikan, hingga meninggalnya anak-anak beliau. Sedangkan azab ialah bencana atau masalah yang datang tatkala kita sering melakukan dosa dan meninggalkan perintah Allah. Hal ini merupakan teguran dan hukuman agar hambanya kembali taat kepada perintah Allah. Sama halnya seperti orang tua yang menghukum anaknya. Hal tersebut bukan karena membenci sang anak, melainkan ingin anaknya menjadi lebih baik. Itulah wujud kasih sayang Allah. Untuk lebih jelasnya mengenai istidraj, mari kita simak pemaparan berikut ini. Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sahabat Muslim, banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kalau kita hitung itu gak bakal bisa kehitung. Nikmat Allah ini ada dua. Ada nikmat yang berupa rahmat dari Allah, tapi ada nikmat yang isinya sebenarnya adalah istidraj, yang zahirnya tampak luarnya dia nikmat, tapi sesungguhnya jeroannya, isinya itu adalah cara Allah untuk menenggelamkan kita karena kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang semula adalah rahmat. Kemudian digantilah rahmat itu menjadi laknat yang disebut dengan istidraj. Kalau ada misalnya di antara kita yang merasa kok mudah banget dapat duit ya, mudah banget ya nyari cuan ya, padahal saya nggak sholat, saya nggak ibadah, saya nggak pernah baca Quran. Hati-hati, boleh jadi itu bukan rahmat, tapi boleh jadi istidraj. Begitu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam bait Hikmah Al-Hikamnya. Pertanyaannya,
kenapa Allah menggunakan cara itu. Al-Quran mengatakan, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan, dalam 2 tanda petik, dia mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah dikasih teguran. Teguran itu kan ayat, tanda-tanda Allah hadir untuk menegurnya misalnya. Tapi dia kadzabu bi ayatina. Dia dustain. Dia cuekin. Tetap terus bermaksiat. Maka caranya adalah Tuhan memberikan nikmat sama dia. Yang kelihatannya itu nikmat, tapi sebenarnya itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Untuk apa Allah berikan itu? Agar orang ini dihancurkan, nauzubillah min dzalik, dihancurkan dengan cara nikmat yang orang ini nggak sadar, dikasih nikmat, ternyata hakikatnya sedang ingin dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita misalnya mendapat ujian, yang ujian itu bisa membuat kita kembali kepada Allah. Lebih bersyukur lagi kita ketika kita mendapatkan nikmat, yang nikmat itu sebenar-benar nikmat, bukan istidraj. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saatnya trivia kuis seputar Islam. Apa yang dimaksud dengan sholat khusuf? Tunggu jawabannya sesaat lagi.